Why did they lock me in this room? What did I ever do wrong? Apa salah saya? Aisyah. Pasti dia yang ngunciin aku. I am such a smart girl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat sehat walafiat dan masih menitipkan iman di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim dengan panggilan yang penuh dengan rasa cinta dan sayang. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari sentuhan api neraka. Yang di dalam api neraka itu bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Di neraka itu ada malaikat yang tegas, keras dan kasar kepada kalian semuanya. Yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah itu malaikat, dan selalu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan sebuah wasiat agar setiap kita menjaga diri dari sentuhan api neraka dan menjaga anak, istri, keluarga kita, masyarakat kita, tetangga kita, sahabat kita juga dari sentuhan api neraka. Caranya bagaimana? Jauhkan diri dari maksiat. Jauhkan diri dari sesuatu yang mungkar. Jauhkan diri dari dosa. Kasratul masas yufqidul ihsas. Dalam pepatah Arab, sesuatu yang sering disentuh maka akan berkurang rasanya. Tuh. Pertama kali sesuatu itu dirasakan, pasti nikmatnya luar biasa. Tapi begitu sudah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, biasa saja. Sentuhan pertama, aku takut. Aduh, gimana ya? Nggak enak. Ada orang apa enggak? Gemeteran. Mulai sentuhan kedua, ketiga, keempat, udah biasa aja. Tidak ada sesuatu yang membuat takut hati ini. Itulah perkara dosa. Sekali melakukan dosa, takutnya luar biasa. Begitu masuk dosa yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sudah jadi kebiasaan. Dan itu membuat sesuatu tidak terasa lagi bahwa kita telah melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Oleh karenanya, hati itu perlu dijaga. Karena hati ibarat sebuah cermin. Kalau cermin itu ada setitik debu, tidak dibersihkan, muncul lagi setitik kotoran, muncul lagi setitik kotoran. Lama-lama kaca itu menjadi kotor dan kemudian berkarat. Bagaimana mungkin kita bisa bercermin kepadanya? Ibarat orang mengendarai sebuah mobil.
Ada spion kanan, ada spion kiri. Ini spion gak dibersihin, kotor, buluk, hitam, dekil. Kira-kira perjalanan itu bisa terganggu gak? Bisa. Kita tidak bisa melihat spion dari kanan, tidak bisa melihat spion dari kiri. Dan khawatir ketika kita berbelok, tiba-tiba ada sesuatu yang menabrak. Itulah dosa. Bahwa dosa itu akan membawa celaka. Celaka di dunia dan celaka di akhirat. Oleh karenanya, kunci untuk menjaga diri dan keluarga kita, ajarkan dan kenalkan diri ini dan keluarga dengan agama, iman, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar-besarnya cobaan adalah ketika kita merasa bangga telah melakukan dosa. Lo tahu nggak? Itu cewek kan, udah habis sama gue. Bangga dia. Lo tahu nggak? Cowok itu udah habis, gua peretin. Tuh, bangga dia melakukan kesalahan. Dan seberat-beratnya azab adalah ketika seseorang tidak sadar dirinya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya yuk sama-sama diri saya, kita semuanya para santri, semoga dengan hikmah pada hari ini Allah jaga diri kita dan keluarga kita dari sentuhan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Wahyu, Bapak seneng kamu datang ke sini lagi untuk melanjutkan pelajaran kamu. Ya memang selama ini Bapak merasa kamu itu masih kurang menimba ilmu di sini. Ya Pak Kiai, itu alasan saya kenapa saya balik lagi ke pesantren ini. Sebenarnya saya ada alasan lain juga kenapa saya balik lagi ke sini Pak Kiai. Alasan apa meneh Wahyu? Maafin saya Pak Kiai kalau saya kurang ajar. Tapi saya datang lagi ke sini karena saya pengen melamar Nada Pak Kiai. Dan ini serius. Sampai denger apa Wahyu ngomong? Hah? Aku juga dengar. Kalau nggak salah Wahyu bakalan ngelamar. Hah? Ngelamar? Aku juga dengar gitu sih. Oh, ngelamar Mbak Nada ya? Bukannya dia udah dilamar dulu? Bukannya sekarang tuh ngelamar kerja di sini atau melamar jadi santri baru di sini? Ngono Mas Ustaz. Stupid you. Ayo mestinya ngelamar Mbak Nada. Mosok ngelamar Pak Kiai Abdullah. Gimana sih kamu? Makanya bibir itu jangan terlalu mangap. Yaudah, nanti otakmu kemasukan angin. Bodoh. Stupid you. Ngono ya? Ngono. Ayo ngono. Pak Kiai, kenapa ngomong? Pak Kiai nolak lamaran saya. Gak begitu Wahyu. Bapak nggak menolak kok. Cuma Bapak kagum sama kamu. Berani-beraninya kamu menemui Bapak, bicara sama Bapak untuk melamar Nada.
Tapi Bapak mau tanya sama kamu. Apakah ibu dan bapak kamu itu setuju dan tahu kalau kamu datang ke sini untuk melamar Nada? Belum Pak Kiai. Papa juga nggak tahu rencana ini kalau saya bakal ngelamar Nada. Tapi yang terpenting sekarang kayaknya Mama udah merestui hubungan Nada sama saya. Jadi kalau emang Pak Kiai setuju, habis ini saya bakal telepon Mama sama Papa saya biar dia ngomong langsung sama Pak Kiai secara resmi. Ya wis, Bapak tunggu ibu dan bapak kamu ketemu Bapak di sini. Ya. Makasih Pak Kiai. Ya, sekarang ada lagi yang akan Bapak bicarakan sama kamu. Ayo. Soal apa? Hancur. Hancur ini, hancur. Hancur? Hah? Maksudnya perasaan Mas Ustadz hancur? Oh, jadi selama ini Mas Ustadz tuh diem-diem naksir sama Mbak Nada ya? Hen, hah? Stupid you. Aku itu naksirnya sama bibir kamu itu, bukan naksir sama Mbak Nada. Tidak. Kalau kayak begini, tahu sendiri Mas Bro, pasti matanya melalak. Kejat, kejat. Ya, ya, semaput mata. Kalau gitu, kita lagi yang repot. Ayo itu maksudku. Kita mesti repot. Ya, Yuk. Sekarang kita cari momen yang paling tepat untuk bicara sama Mas Bro. Momen? Hah? Momen kuwi apa tuh? Alah, stupid you. Momen itu yang sering di kepala. Anak-anak semuanya pasti merasakan, orang tua juga merasakan momen itu. Oh, pusing mana ya? Mat, Oh, lo momen? Oh, yang di Jakarta itu. itu monumen. Ya wis lah. Ya Allah, apa maksud engkau mengembalikan Wahyu ke pesantren Darussalam? Apa benar dia akan membawa Dek Nada dari sini? Kuatkan aku ya Allah. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam Mas. Permisi Mas, aku mau ke Sanggar Batik. Dek, ada yang Mas Najib mau tanyakan. Sudah Mas, jangan tanyakan masalah itu lagi. Biarpun Mas Najib memohon 1000 kali pun, aku akan tetap menganggap Mas Najib sebagai kakak aku. Jadi tolong Mas, jangan paksa aku untuk mengkhianati keputusan yang udah aku pilih. Sepertinya Dek Nada ini salah paham. Mas Najib sudah tidak mau lagi membahas permasalahan itu. Mas Najib tidak mau menambah luka hati Mas Najib. Tapi Mas Najib mau membicarakan masalah lain, Dek. Masalah apa Mas? Pagelaran batik kamu. Insya Allah kalau Mas Najib ada waktu dan diminta bantuannya, Mas Najib siap memberikan bantuan dan pengarahan. Ya Allah, Mas, maafin aku ya. Aku pikir Mas Najib itu mau ngebahas masalah yang itu. Maafin aku Mas, aku jadi ndak enak. Aku ngerasa malu. Maaf ya Mas. Gak apa-apa, Dek. Pintu maaf Dek Nada buat Mas Najib. Kuncinya Mas Najib sudah buang jauh-jauh. Jadi kapan waktu Dek Nada mau minta maaf, silakan. Pintunya sudah terbuka luas. Syukurlah kalau gitu. Iya Mas, jadi kalau masalah pagelaran batik itu, aku mau diskusikan dulu sama Nisa dan juga Wahyu. bukan Mas Aisyah. Nanti hasilnya aku pasti kabarin secepatnya ke Mas Najib.
Ya, kalau gitu sekarang aku mau ke Sanggar Batik dulu ya Mas. Aku permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata benar apa yang Fuad karo Rohim katakan. Najib Maghrib, ketua pengurus pesantren Darussalam, tapi ketika berhadapan sama Dek Nada, ketika berhadapan dengan perasaan dan isi hati, lemah, cengeng. Ki kamare londo. Woi, buka woi. Woi, buka. Dorapan. Kapan dor. Hei. Duh, iya toh. Kamu tuh boleh aja mangkol, tapi ya, Bo, assalamualaikum dulu gitu loh. Kayak begini. Assalamualaikum londo. Lah karo londo alus-alusan ra penting, ra urus. Kasar e. Woi, buka woi. Weh, I will kiss you. Woi, apa dor? Astagfirullahaladzim. Apa? Kamu? Apa? Kamu jangan suka sama perempuan, sama laki-laki lagi? Yo, itu cinta matiku ya tetap Mas Najib toh. Ya, terus kamu ngapain mau minta cium-cium dia? Oh, enggak, saya mau cium. Iku kiss apa? Kiss itu cium. Loh. Wah, stupid. Oh. Aku mau kasih makanan buat dia. Piye ki? Ya wes, gedor lagi. Woi, londo buka woi. Sik. Katanya kamu yang pegang kunci kamarnya dia. Terus kamu suruh dia buka pintu. Ya bagaimana caranya toh? Oh iya sih, lali. Sik. Kuncinya nyelempet neng nganuku roku. Nah, pegangin. Ya jelas tidak bisa, itu kan buat gembok. Gitu. Ayo lali, Mbak. Mikiri Mas Najib terus, kok. Pikiri hidungmu. Marlina, iki lo makan dan minum. Dilo waktune konser dangdut. Loh, dia londone kok ngono tuh? Alah, dia kemana toh? Pergi ya? Kabur? Lambok, kok malah takok aku? Aku yang goleki londone kok. Jangan-jangan paling minggat kuwi bocahe. Walah, kalau sampai minggat berarti kamu yang harus tanggung jawab. Ngerti ora? Ora ngerti, karena kan kamu yang pegangi kuncinya. Ya toh. Enak aja nyalahke aku. Meskipun aku ngunciin dia di sini, mestinya dia tuh ada di sini. Lah, nyatanya gue kan lihat sendiri dia nggak ada di sini, kok. Jangan apa? Adalah bocah. Ini semua tuh gara-gara kamu, Syah. Coba kamu tuh nggak ngunci pintunya. Dia kan nggak mungkin kabur dari sini, dari jendela. Dia bisa kabur dari pintu. Ngerti ora? Ora ngerti. Oh, dasar kekiecian ya. Where am I supposed to go? Why is it so quiet? Oh God, I am so tired. Mbak serius, Mas Wahyu udah ngelamar Mbak? Iya. Terus Bu Rosmina itu gimana? Iku kan dia ndak setuju sama hubungan Mbak dengan Mas Wahyu. Iya, Wahyu bilang sama Mbak. Katanya dia itu udah kasih tahu Bu Rosmina. Dan ternyata Bu Rosmina itu mengizinkan dan merestui. Ya Allah, alhamdulillah. Muhammad ya, bisa seneng banget Mbak. Akhirnya Mas Wahyu sama Mbak bisa bersatu lagi. Udah Nis, kamu tuh nggak boleh heboh kayak gitu ah. Abisnya Nisa seneng banget Mbak. Tau gak, akhirnya tuh ya Mas Wahyu tuh menemukan pelabuhan cintanya.
Cie. Mbak minta kamu jangan cerita sama siapa-siapa dulu ya, Pak Mali. Oh, si Mbak beres, tenang. Rahasia Mbak itu aman, Dinisa. Senang banget. Kasih Yonis. Cinta itu anugerah dari Gusti Allah. Tapi kita sebagai manusia tidak tahu siapa saja yang Allah rencanakan buat menjadi pasangan hidup kita. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Mungkin ini sudah jawaban dari Gusti Allah. Kalau aku memang tidak mungkin bisa bersatu sama Dek Nada. Sekarang aku hanya berharap kepada Engkau, ya Allah. Malu aku, ya Allah, sama Engkau. Aku selalu meminta, tapi aku selalu tidak maksimal memberi. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Bapak kesini karena ada yang emergensi. Susah. Emergensi itu apa tuh? Itu yang buat ngukur tekanan darah tinggi itu loh. Emergensi apa, Pak? Maksud Bapak? Maksudnya iki loh. Maksud Pak Bro itu untuk ngukur tekanan darah Mas Bro. Ngono. Nggih? Nggih, Mas. Loh, memangnya ada apa ya? Tekanan darahku tidak masalah. Gini, Le. Ada persoalan yang ingin Bapak sampaikan sama kamu. Dan ini amat sangat keterlaluan sekali pentingnya. Ayo, pasang kuda-kuda. Serang. Aku tidak mau diperlakukan seperti itu. Ono apa toh, Pak? Bapak mau menculik saya? Mau membawa Najib keluar dari pesantren Darussalam? Tidak usah dibawa, Pak. Aku bisa jalan sendiri. Enggak gitu, Le. Bapak itu barusan dapat kabar yang nggak enak. Dan Bapak berharap kamu ikhlas, sabar, menerima berita seburuk apapun. Pak, masalah itu, Pak. Masalah Dek Nada. Hati Najib, perasaan Najib, sekarang semua sudah siap. Bapak tidak perlu khawatir. Ini soal Nada. Kenapa Dek Nada? Tadi, malam ini, barusan, belum lama ini. Duh, gak usah dibolak-balik. Langsung ke pokok permasalahan, Pak. Ya. Nada, anak Pak Kiai Abdullah, santriwati di sini, teman kecilmu dulu. Bapak, gak usah dibolak-balik. Langsung ke pokok permasalahan. Aku sudah siap. Le, Nada dilamar sama Wahyu. Shh. Jaga, siap-siap. Sampean kenapa? Sampean pikir aku ini akan jatuh, pingsan mendengar kabar seperti itu? Ndak. Aku sudah kuat. Aku sudah siap. Jadi Bapak tidak perlu khawatir. Terima kasih atas informasinya, Pak. Ternyata sekarang kamu memang kuat sekuat baja. Alhamdulillah, Pak. Bapak bangga sama kamu, Le.
Ya wes Pak, sudah selesai informasinya. Iya. Kamu enggak apa-apa toh? Udah Pak, aku kan sudah bilang tadi. Udahlah, enggak jodoh. Enggak usah bikin repot. Mau gitu saja repot ya. Iya Mas. Sampai ini piye toh? Ngasih informasi, katanya nanti pasti semaput. Buktinya mana? Lain kali kalau ngasih informasi yang akurat, yang A1. Ngerti? Ngerti Pak Bro. Isin ya. Lucu sampean. Kamu nggak apa-apa bener tak? Bapak meragukan ketabahan dan ketegaran hati Najib. Ya wes. Ya wis, Bapak pamit istirahat dulu ya. Masih banyak wanita yang lebih baik daripada Dek Nada. Assalamualaikum. Salam. Tenang. Mas Bro kuat. Kuat sekarang. Tuh kan. Bisa geser satu Mas Ustadz. Ya. Baringkan aku. Cepet. Iya. Angkat. Sabar Mas, sabar. Aku tidak mungkin seperti ini di depan bapakku. Aku hanya di depan sampean seperti ini. Nji Mas, kita berdua tahu kok Mas. Aku tidak kuat mendengarkan informasi itu. Kepalaku pusing, dadaku nyesek. Aku sudah siap mati, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mas, istighfar Mas, istighfar. Astagfirullahaladzim. Nyebut Mas, nyebut. Astagfirullahaladzim. Aku minta sampean temani aku dulu ya. Nji Mas, Nanti kalau aku sudah tidur, silakan sampean istirahat. Nji Mas. Pokoknya Mas Bro tenang aja, saya temenin sama si Rohim di sini sampai Mas Bro tidur, baru kita keluar dari kamar sini ya Him ya. Nji. Astagfirullahaladzim. Pijitin. Astagfirullahaladzim. Nada benar-benar akan menikah sama Wahyu. Sampean mau kalau diminta untuk jadi among tamu atau pagar bagus? Gak mau, ya Him ya? Udah. Aku sebagai ketua pengurus pesantren Darussalam pasti Pak Ki Abdullah meminta aku menjadi ketua panitia. Ya udah dijalanin aja toh Mas. Aku udah bisa, Fuad. Aku udah kuat. Harus dikuat-kuatkan, diperlihatkan kalau Mas Bro itu gentleman gitu. Aku ndak mampu, Ad. Mungkin pada waktu mereka menikah aku sudah meninggal. Nada. Aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Mau ngomong apa, Wahyu? Aku udah ngomong sama Pak Ki Abdullah dan alhamdulillah Pak Ki nerima lamaran aku. Berakhir sudah pencarian cintaku. Jiwa ini tak lagi sepi. Kok kamu diem? Kamu gak seneng ya? Apaan sih kamu? Bukan, setiap aku nanya kayak gitu, pasti kamu selalu diem. Nada, aku tuh pengen tahu jawaban kamu. Sebenarnya, kamu seneng gak menikah sama aku? Aku seneng. Apa? Sekali lagi dong, nggak dengar? Iya, Wahyu.
Apa? Iya Wahyu, aku seneng. Menikahimu aku akan menjagamu, ku kan selalu di sisimu seumur hidup. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Terima kasih atas kebahagiaan yang kau berikan. Yes. Ada. Aku mencintai kamu. Terima kasih ya Allah. Terima kasih atas kebahagiaan yang kau berikan. Assalamualaikum Denisa. Waalaikumsalam. Mas Aldo. Mas Aldo jangan berani masuk, Mas. Di sini kan Nisa lagi sendiri. Ya wis, Mas Aldo di sini aja. Mas Aldo juga nggak mau ngapa-ngapain kok, Dek. Mas Aldo cuma pengen menanyakan sesuatu. Tanya apa toh, Mas? Iku soal santriwati yang namanya Marlina. Kok dari tadi Mas Aldo cari tidak terlihat yo? Emangnya seperti apa sih dia bentuknya? Mas Aldo jadi penasaran. Udah heboh satu pesantren ngomongin dia. Loh, kok Dek Nisa diem? Emangnya Dek Nisa sudah pernah ketemu sama dia? Udah kok. Oh, sudah ketemu toh? Aduh, gimana? Katanya ayu yo, cantik yo. Aduh, Mas Aldo semakin penasaran. Pantes jadi heboh pesantren ini yo. Ya udah deh, Mas. Mas Aldo kalau mau cari Marlina, Mas Aldo cari sendiri aja. Tinggalin Nisa di sini. Nisa lagi nggak mau diganggu. Kok Dek Nisa marah-marah sih? Emangnya Mas Aldo salah yo? Dek Nisa cemburu yo. Hello? Hello? I'm tired. Kok sepi sekali ya? Hello? Rapi sekali. I'm so tired. I'm gonna go to bed. Mati lampu. Aduh. Denisa di mana? Tenang, ada Mas Aldo, jangan masuk, Mas Aldo. Mas Aldo, jangan berani masuk, Mas. Yowes nih kalau enggak, Mas Aldo pergi aja deh. Sebaiknya Mas Aldo pergi aja. Nisa berani kok di sini. Beneran Dek, ada Iya. apa? Iya, ya udah Mas Aldo keluar aja ya. Iya tapi gelap loh Dek. Yo raba-raba aja, Mas. Mas Aldo pergi. Iya, lurus Mas, lurus. Jangan mentok. Gelap. Enggak, ke kanan Mas, ke kanan. Kanan lagi. Nah, lurus Mas. Lah, lurus. Dek, gelap loh Dek. Enggak, Mas Aldo pergi aja. Aduh, gelap. Astagfirullah, Mas Aldo raba-raba, hati-hati Mas. Udah diraba ini. Mati lampu. Iya, ini lampu ini. Serem ya. Yo, padahal kita lagi belajar lah. Iya. Lagi hafal aku. Iya, Sudah, enggak usah berisik. Itu cuma mati lampu sampai ini berisik. Nganu Mas Bejo, saya lagi belajar buat setoran besok Iya Mas,
Kalau mati lampu kayak gini jadi serem, Mas. Udah, nggak perlu ada yang ditakutin. Nanti tak perbaiki listriknya. Ada yang punya senter nggak? Oh, ini Mas. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kenapa Mas? Takut tuh Mas? Aku nggak pernah takut sama siapapun. Sampean itu sing mengada-ngada yo. Udah muka kayak kodok di senter-senter. Udah ya. Rene senternya. Jeng. Nyala tuh Mas. Ya wis. Kalian semua masuk ke kamar masing-masing. Iya, Mas. Tunggu, sebentar lagi lampunya nyala, ya. Iya. Aku tak perbaiki dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati Mas. Kayak ada acara mati lampu lagi. Gelap. Itu siapa ya? Kok buru-buru gitu keluar dari asrama Putra? Nggak bener nih. Jangan-jangan maling. Wah, lagi enak-enak maskeran. Mosok iya tiba-tiba mati lampu. Apa sih? Dosa pegang-pegang begitu. Wah, pelit banget toh Mbak, wong sithik tok wae ya. Ya sedikit-sedikit tapi ganggu. Ngerti ora? Ora ngerti. Lagian kamu itu ya bawel. Kamu itu ya nyalimu itu tidak sebesar mulutmu yang selalu takut toh sama setan. Takut toh. Ya toh. Takut setan? Ndak, sapa sing takut setan? Mana mungkin kalau aku takut setan yo. Ndak mungkin toh saiki aku jalan sama setan. Wah, sembarangan kamu kalau ngomong bilang-bilang setan. Aku setannya gitu. Yo, enak aja. Udah, nggak usah pegang-pegang aku lagi. Mbak, kan cuma bercanda toh, aja marah. Ya udah marah. Kamu tuh ya selalu aja bikin aku tuh naik darah tinggi gitu loh. Aku jadinya marah-marah terus. Mbak, saya mau aja bercanda. Saiki mana saklar lampu nih, cepetan. Di sana. Cepetan. Lu siapa? Dan kenapa lu keluar dari pesantren ini buru-buru? Dan itu apa? Barang yang lu bawa? Mas, ini barang saya Mas. Saya permisi dulu. Buktinya mana? Jangan-jangan itu barang santri di sini kan? Aku ini bukan maling. Ini cuma barang-barang saya. Gua hajar lu ya. Mas, saya jangan dipukul Mas. Mas, ampun Mas. Aku ini Arman Mas. Arman. Buset dah. Subhanallah. Sampean Mas Wahyu toh? Sampean kenapa pulang nggak bilang-bilang Sampean datang kapan Mas? Gue datang tadi sore. Gue mau nanya sama lu, Man. Lu ngapain keluar dari pesantren ini buru-buru? Kayak maling aja lu. Mas, aku mau pulang ke rumah nenek aja lah. Pulang? Kok lu pulang? Emang ada masalah apa? Maaf Mas, aku nggak mungkin cerita masalah ini sama sampean Mas. Assalamualaikum. Man, gue gak bakal ngizinin lu pergi dari sini sebelum lu cerita apa permasalahan. Mas, ini tuh masalah pribadi aku Mas. Aku nggak mungkin cerita sama sampean. Aku juga nggak mau Mas ngerepotin semua orang yang ada di pesantren ini, termasuk sampean. Man, lu ngomong apaan sih? Aneh deh. Sekarang lu pikir deh, semua orang yang ada di pesantren ini kan udah kita anggap sebagai saudara. Jadi nggak ada istilah ngerepotin. Sekarang lu cerita permasalahannya. Siapa tahu gua sama santri di sini bisa ngebantu. Tapi Mas, udah deh Man, nggak usah pakai tapi-tapi. Sekarang lu cerita sama gua, ya? Ini tuh penyakitnya. Perhatikan dulu. Biar aman. Oh, tampaknya ini habis digigit tikus. Untung aja kabel beginian. Kalau kabel induk, waduh, bisa mati aku. Bisa, sekalinya
Ya wes, coba nyalakan. Siapa tahu cuma turun jegrekannya tok. Walah, iki memang beneran turun. Aduh, ya Allah. Kenapa sampai nyalakan? Aduh, hampir saja mati. Ya maaf Mas Bejo. Wong kita kan udah tahu kalau misalnya Mas Bejo itu lagi ngebenerin, gitu loh. Iya, ya wes, ojo cengeng yo. Mas Bejo, wes apa urung memperbaikine? Kalau wes nanti tak nyalain lampune. Wes. Wes nyalain, Mbak. Dinyalakan ya. Nggih. Aduh. Tolong, aduh, kok aku yang memperbaiki, tapi aku yang sengsara ya, aduh, Bio, peciku mana, peciku, aduh, Bio, Pak Kiai, tolong Pak Kiai, aduh, ampun, aduh. Jadi gitu Mas ceritanya. Makanya aku sengaja pergi dari pesantren ini diem-diem. Soalnya kalau aku lapor sama Pak Kiai pasti nggak ngizinin aku pergi dari pesantren ini, Mas. Saya udah enak sama Pak Kiai, Mas. Udah banyak Pak Kiai ngebantu saya. Seandainya bayaran sekolah Arman pun telat, Pak Kiai itu nggak pernah marah, Mas. Apalagi maksa Arman untuk bayar uang sekolah. Kalau Arman baca dari suratnya Simbah sih ketoknya memang benar. Simbah itu udah gak bisa bayarin sekolah Arman di sini lagi. Jadi daripada aku memaksakan diri, lebih baik aku pulang. Bantu Simbah di kampung aja, Mas. Tapi lo sendiri gimana, Mang? Apa lo rela dan ikhlas keluar dari pesantren ini? Saya gak rela, Mas. Saya gak ikhlas. Semua orang yang ada di pesantren ini tuh sudah seperti keluarga Arman sendiri, Mas. Arman masih betah di sini, Mas. Oke. Lo tenang aja ya. Ntar kita cari jalan keluarnya ya. Sekarang lo istirahat ke kamar lo. Tapi ingat, jangan pernah coba-coba kabur lagi. Oke? Nje, Mas. Mas Wahyu. Ya. Mas. Aku tuh seneng banget deh bisa ngeliat Mas Wahyu di pesantren ini lagi. Mas Wahyu jangan pernah pergi lagi ya. Karena banyak orang yang kehilangan dengan kepergian Mas Wahyu. Iya, Man. Yaudah, ini sekarang lo istirahat, oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Pak, gak sopan. Orang tua kok disenteri. Kamu kira kodok apa? Nyuwun sewu minta maaf, Pak. Aku kira recoy malah nih. Oh, dan kita tuh rugi karena kaget. Yuk. Kalian pengen tahu siapa yang rugi? Siapa, Pak? Ya senternya itu yang rugi. Lah dipegang sama orang yang nggak bermanfaat. Saya Fuad, Pak, bukan bermanfaat. Saya Rohim, nggak pakai ber. Oh, sampean itu memang persis kok sama Najib anakku. Persis, ngeyelnya itu. Nyuwun sewu minta maaf, Pak. Emangnya kita berdua anaknya Bapak? Iya tuh, Ki. Yang pengen punya anak kayak sampean itu ya sopo. Yang sama itu ngeyelnya. Najib itu kalau dikasih tahu Bapak, ngeyelan. Sudah dibilangin, jangan inget-inget si Nada.
Malah diiling-iling terus. Sekarang menderita tuh dia. Nah, setelah tahu Nada dilamar Wahyu, pasti Najib semaput. Iya toh? Maaf Pak sebelumnya, kok Bapak tahu? Padahal kan Bapak tadi keluar. Jangan sebut saya bapaknya Najib kalau nggak tahu. Pasti tadi Najib bilang, saya nggak apa-apa. Semaput, ya toh? Kok Bapak tahu sih? Saya tahu. Bapak dulu juga seperti itu, semaput waktu ditolak sama calon mertua. Ya, waktu ngelamar ibunya Najib itu. Pantesan anak sama bapak setali 3 uang nggak ada bedanya, Hem. Dengar ya. Didengar, jangan dilihat. Malah bapak nunjuknya di situ. Dengar. Dilihat katanya. Gimana sih, Pak? Dengar, Mas Ustaz. Ya udah situ ngomong. Ditanya jadi dipakai enggak? Nggak usah, Pak. Dengar ya. Nggih. Bapak ini bersyukur karena Wahyu sudah ngelamar Nada. Ngerti? Maaf Pak, kok Bapak bersyukur bukannya prihatin toh? Ya. Dengar ya. Denger lagi. Ya, kamu dari tadi nggak mau dengerin Bapak kok. Tua. Iya. Bapak mau tak ikat tangan ini. Iya. Untung Bapak nggak denger. Alhamdulillah. Nggih, Pak. Sini. Yang namanya hidup, mati, rezeki, jodoh, itu yang menentukan Gusti Allah. Jodoh kita siapa, ketemunya kapan, kita nggak bisa nebak. Nah, sekarang jadi jelas sejelas-jelasnya. Sudah terang seterang-terangnya. Kalau Nada itu bukan jodohnya Najib. Nah, Najib bisa mencari jodoh yang sesungguhnya buat dia. Mereka pakai lampu itu ya. Kok seterang-terangnya? Maksudnya sudah gamblang. Oh iya Pak Nijih. Dan jodohnya itu sudah di depan mata. Wah, nyuwun sewu Pak. Kita berdua ini kan laki-laki Pak. Maksud dijodohin sih Pak. Yang bilang sampean-sampean jodohnya Najib itu ya sopo. Nih, tak kasih tahu. Siapa wanita santriwati di pesantren ini yang kayaknya kalau ngomong piye to ki Pak iki? Mbak Meni. Meni batuk muluntur. Jelas-jelas Mas Aldo. Piye tuh? Tambah geladrah kamu. Piye to Pak iki? Alah, tahu saya Pak. Baru ngeh saya. Sama. Yang begini. Pak Iya. Sama. Mas Bejo. Bukan. Yang kayaknya Piye lagi? Ustadz Solmed. Ngawur sampean. Ustadz Solmed itu begini. Tuh. Nah, baru tuh Ustadz Solmed. Iya. Bisa pesantren gayanya apa sama semua? Belum tahu. Siapa tuh Pak? Aisyah. Lah, dari tadi cuma ngomong Aisyah gitu kok susahnya minta ampun sih Pak. Jadi kita nggak nebak-nebak ya berdua ya. Kalian ini piye to ki? Bisa piye to ki juga. Мадридців. Подача. Головой удар. Адебайор і Гомес. Гол! Гомес пропустив такий м'яч. Bentar lagi pertandingan bola. Siapa yang mau taruh nama aku? Aku. Modric. Gimana kalau yang jagonya kalah, dia traktir makan? Jadi. Sampean karo paham. Yo, jadi yo. Oh yo. Aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Sedang apa kalian di sini? Nonton Pak Ustadz. Kelihatannya bakal ada pertandingan besar yo. Iya Pak Ustadz. Ngomong-ngomong, pada taruhan enggak? Oh, boten Pak Ustadz. Kita cuma nonton biasa aja. Paling yang kalah dapat traktiran makan aja Pak Ustadz. Astagfirullahalazim. Apa kalian lupa
bahwa Allah itu berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya berjudi, meminum khamar, kemudian menyembah berhala, mengundi nasib adalah permainan setan. Dan itu najis buat orang yang beriman. Kesian, nanti setan main apa? Biarin saja setan yang main. Kalian santri ndak usah main-mainan setan. Dan bahayanya judi itu, kalau menang, sekalipun untung yang diraupnya besar, akan membuat dia termotivasi untuk mempertaruhkan keuntungannya buat judi lagi. Sampai datang kekalahannya. Karena setan akan membuat akal dan hatinya berpikir tentang keuntungan demi keuntungan dari taruhan judi itu. Namun jika kalah, itu akan membuat sebuah motivasi dalam dirinya. Coba terus, dan coba terus. Berulang-ulang. Sampai dia menang. Atau hancur berantakan habis-habisan. Jadi sekalipun cuman taruhan makan tempe, tetap haram. Ya, jangan alasan iseng-iseng. Nah, enggak apa-apa, cuman taruhan makan tempe saja sama orek, sama ikan asin. Ini kan cuma iseng, enggak boleh. Nanti terbiasa besok taruhan jadi duit, taruhan mobil. Wah, ini bahaya. Bahkan di zaman jahiliyah taruhan istri. Wah. Jangan sampai yo. Oke, silakan nonton pertandingan yang asik. Tapi ingat, jangan judi. Pak Ustadz, kita semua minta maaf loh Pak Ustadz. Apa? Assalamualaikum. Aku udah ngomong sama Pak Kiai Abdullah dan alhamdulillah Pak Kiai nerima lamaran aku. Berakhir sudah pencarian cintaku. Jiwa ini tak lagi sepi. Kok kamu diem? Kamu gak seneng ya? Apaan sih kamu? Bukan, tiap aku nanya kayak gitu, pasti kamu selalu diem. Nada, aku tuh pengen tahu jawaban kamu. Sebenarnya kamu seneng gak menikah sama aku? Aku seneng. Apa? Sekali dong, gak denger? Iya, Wahyu. Apa? Iya, Wahyu, aku seneng. Menikahimu aku akan menjagamu. Ada. Selalu di sisi Aku mencintai kamu. seumur hidupmu. Aku akan menyayangimu, ku kan setia kepadamu, ku kan selalu di sisimu. Aku juga jaga kamu, Wahyu. Seumur hidupmu. Seumur hidupmu. Le, masih ada satu lagi, Le. Le, masih ada satu lagi, Le. Gue nyari kamera. Tapi kayak penjaga pintu. Hah? Iya tak? Iya juga sih. Nah, terus piye iki? Terus apa, Bek? Koncol terus.
Pelan-pelan, sayang. Sekali lagi. Aduh, sorry. Kenapa? Gak enak, ini aja. Sopan dong. Udah sopan. Udah gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang bodoh sebenarnya sopo? Bejo apa Arman? Tampaknya Bejo hari ini. Aduh. 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 Tapi sampean itu kalau setelah sholat dilama-lamain aja, ya? Kenapa? Lu. Oke. Aduh, Man. Lu yang bener dong, Man. Lu lupa dialog tuh. Bener gak sih? Gimana Mas, sudah sholatnya? Sorry, aku lupa terus. I am such a smart girl. Oh ya, lupa tuh. Nah sekarang Bapak mau ngomong sama kamu. Ayo. Hancur. Hei, kamu itu lama-lama kayak Ibu Tiri tau ndak? Maksud toh? Nggih, tapi Ibu Tiri yang ndak punya hidung. Nah, terbuka ininya. Ya Toki. Mestinya dia ada di sini, tapi dia ndak ada. Ya bukan salahku toh. Enak aja nyalahke aku. Gue bingung. Harusnya tadi jam. Ya, pegangin. Sing dia. Ya digembok, Digembok aja langsung. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas kebahagiaan yang kau berikan. Yes. Cari tempat sembunyi